Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, malam ini kita bertemu kembali. Malam ini kita akan coba mengangkat tema hamdalah atau yang lebih dikenal dengan alhamdulillah. Tema ini menarik nih, sahabat budiman. Karena seperti kita ketahui bersama, khususnya umat Islam, biasanya akan mengucapkan kata-kata alhamdulillah ini kalau ada sesuatu yang berita gembira atau ya katakanlah dapat sesuatu yang mengenakkan bagi kita, pasti kita akan bilang alhamdulillah ya Allah begitu. Ya, subhanallah, luar biasa ucapan alhamdulillah ini. Alangkah indahnya kalau hamdalah atau alhamdulillah ini ditingkatkan lagi peranannya. Ya, selain sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas rezeki yang Sang Pencipta berikan kepada kita, kalau bisa ini ditingkatkan lagi peranan daripada hamdalah ini. Kenapa saya pikir ini sebaiknya ditingkatkan kembali? Karena ternyata sahabat budiman, hamdalah ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala puji bagi Allah. Jadi segala puji bagi Allah ini artinya apa? Artinya ini luas. Ya, karena Allah itu luas sekali. Allahu Akbar atau kerajaan Allah itu, rezeki Allah itu luas sekali. Ya kan, banyak sekali rezeki-rezeki Allah dalam pandangan perspektif kita sebagai manusia, kita sikapi itu sebagai katakanlah cobaan atau sebagai musibah. Padahal itu adalah sebuah rezeki. Karena hanya Allah yang mengetahui rahasia di balik semua kejadian itu. Makanya saya katakan tadi, alangkah indahnya kalau alhamdulillah ini ditingkatkan peranannya. Ya, sesuai dengan artinya tadi, segala puja dan puji bagimu ya Allah, segala puji bagi Allah. Sahabat yang budiman, ternyata di dalam prakteknya hamdalah ini agar kita masuk di dalam pemahaman segala puji tadi, kita berhadapan dengan diri kita sendiri di situ. Siapa diri kita? Ya tadi, hati itu. Sering sekali kita berpikir secara buruk sangka, katakanlah ya, ada suatu kejadian dengan buruk sangka kita langsung menjudge ini adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak mengenakan, sehingga kita sikapi itu sebagai suatu katakanlah musibah. Padahal dibalik daripada musibah itu kalau kita telah lebih dalam, mungkin ada hikmah-hikmah yang hendak Allah berikan kepada kita demi kebaikan kita. Dan memang sangat sulit sahabat budiman untuk kita bisa memahami segala puji bagi Allah ini atau hamdalah itu sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman yang sering saya alami pada saat saya menghadapi hamdalah ini, selain daripada ucapan, pada saat kita praktek aplikasi dalam kehidupan, ternyata hamdalah ini kita berhadapan dengan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita, sahabat budiman. Ya, sahabat budiman, kalau coba rasakan pada saat kita mendapat suatu berita yang sangat tidak mengenakan kepada kita, itu langsung hati kita itu langsung ngeblok, sehingga kita sulit untuk memahami alhamdulillah pada berita-berita itu tadi. Nah, kalau ini terus kita latih untuk mau menerima apapun ketentuan takdir Allah itu dengan alhamdulillah tadi atau segala puja dan puji bagimu ya Allah, ini tanpa kita sadari itu akan membantu proses pembersihan hati, sahabat budiman. Nah, kalau ini terus dilakukan tanpa kita sadari, kita menghimpun suatu energi ya dari hamdalah ini. Dari hamdalah ini ternyata kalau kita sering melakukan, katakanlah kita bersyukur, kita berprasangka baik terhadap seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita sadari, sekali lagi itu menghimpun satu energi yang sangat baik. Ya, sebuah energi yang akan keluar dari kolbu kita, yang sangat baik sekali kolbu energi tersebut. Coba kita perhatikan sahabat budiman. Di dalam katakan Al-Fatihah aja ya, surat Al-Fatihah. Hamdalah ini diapit antara basmalah dan ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim. Jadi hamdalah ini taruh di tengah. Diapit oleh Ya Rahman Ya Rahim, kasih sayang, cinta kasih. Jadi ini luar biasa sekali.
Luar biasa sekali hamdalah ini peranannya. Namun sering sekali kita hanya tempatkan hamdalah ini sebagai apa ya? Kalau kita dapat, katakanlah dapat rezeki, alhamdulillah. Begitu. Dapat berita baik, alhamdulillah. Itu nggak apa-apa, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita coba pikirkan lebih dalam. Ada pesan apa di balik hamdalah ini? Ternyata luar biasa. Di balik hamdalah ini ada pesan agar supaya kita mau ridho, mau ikhlas terhadap seluruh ketentuan takdir Allah. Baik itu yang baik atau senang menyenangkan bagi kita maupun yang tidak menyenangkan bagi kita, kita berlatih dengan hamdalah itu untuk mau bersyukur, menerima apapun ketentuan Allah. Nah, ini memang tidak mudah, sahabat budiman. Ini harus dilatih. Kalau kita terus melatih diri kita untuk mau memahami hamdalah, sekali lagi tanpa kita sadari, kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang bersyukur nanti terhadap seluruh ketentuan takdir Allah. Nah, kalau ini kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bersyukur, wah subhanallah, itu udah janji Allah. Ya, kalau kau mensyukuri nikmatku, akan aku tambah. Nah, tambahnya sampai seberapa banyak, hanya Allah yang tahu. Makanya tadi saya katakan, alangkah indahnya kalau peranan daripada hamdalah ini ditingkatkan, sahabat budiman. Bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja kepada Allah, tapi ditingkatkan lagi peranannya. Dalam bentuk apa? Sebuah pemahaman. Sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur terhadap seluruh ketentuan takdir daripada apa yang ditakdirkan Allah terhadap diri kita. Dan memang ini perlu berlatih, sahabat budiman. Perlu berlatih untuk bisa masuk dan memahami hamdalah ini, perlu berlatih. Nah, karena dia perlu berlatih, makanya hamdalah ini ditaruh lagi di dalam surat Al-Fatihah tadi, ditaruhnya di tengah. Diapit antara Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim, dia ada di tengah itu hamdalah. Ya kan? Nah, itu wajib dibaca. Wajib dibaca. Sahabat budiman, khususnya umat Islam, kalau tidak baca hamdalah ini pada saat sholat, gugur sholat. Kenapa? Karena hamdalah ini adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Nggak mungkin nggak dibaca, harus dibaca. Ya kan? Harus dibaca. Nah, pada saat kita membaca, alangkah indahnya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan. Kenapa kok kita ini setiap sholat harus baca ini hamdalah? Ada urusan apa ini? Kenapa hamdalah ini harus dibaca di dalam setiap kita sholat dan diletakkan di dalam surat Al-Fatihah? Subhanallah, sahabat budiman. Kalau setiap kita sholat, kita baca, terus kita merenung di dalam kehidupan setelah kita sholat, kita praktekkan untuk mau menerima segala ketentuan takdir Allah. Yang tadinya kita katakanlah hari ini berdagang, kita untung 10, besok ternyata kita tidak untung, kita hanya untung 1. Alhamdulillah ya Allah. Atau mungkin besoknya lagi nggak terjual apa-apa. Alhamdulillah ya Allah. Atau mungkin besok suatu hari mungkin kita mengalami satu musibah, jangankan untung, bahkan kita merasakan kerugian. Alhamdulillah. Saya katakan sekali lagi, ini tidak mudah, perlu dilatih. Makanya sholat itu dibikin 5 kali dalam satu hari. Supaya apa? Supaya kita melatih diri kita. Ya kan, di subuh kita melatih untuk merenung. Setelah itu kita praktek dalam kehidupan. Di dohor kita melatih lagi untuk merenung tentang hamdalah ini. Setelah itu kita melatih lagi di asar, melatih lagi di maghrib, melatih lagi di isya. Belum lagi ditambah-tambah sunah-sunahnya. Untuk apa? Untuk supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur lewat hamdalah ini. Makanya tadi saya umumkan bahwa energi hamdalah ini luar biasa dahsyat sekali. Kenapa saya katakan dahsyat sekali? Karena hamdalah ini akan mendorong seseorang untuk masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur itu udah janji Tuhan, janjinya Allah itu. Akan aku tambah nikmatku. Bagaimana Allah menambah nikmat itu rahasia Allah. Kita tidak bisa tahu. Karena Allah mengatakan, aku akan datangkan dari tempat-tempat yang tidak pernah bisa kamu duga. Nah, ini sekarang dalam kaitan ini, kita kembali tarik lagi karena tema kita kan berhubungan dengan pengobatan. Bagi saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan ini tidak mudah, ya. Bagi saudara-saudaraku atau saudara daripada saudara-saudaraku yang saat ini sedang sakit, ya kan? Untuk bisa menerima hamdalah dalam kondisi sakit, sedang dicoba sakit,
Itu memang tidak mudah. Tapi usahakan untuk bisa. Usahakan untuk bisa. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita mendapatkan janji Allah tadi. Janjinya apa? Janji kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, bagaimana cara kita bersyukur dalam keadaan kita kena musibah seperti tadi? Perlu berlatih. Bawa latihannya pada saat perenungan di dalam sholat. Ya kan? Pada saat kita Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, pada saat kita baca Alhamdulillah. Nah, di situ jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya. Renungkan, renungkan, renungkan. Minta bantuan kepada Allah. Ya Rob, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang betul-betul bersyukur Rob atas semua ketentuan takdirmu. Minta lagi. Di subuh, di dohor minta lagi. Di asar minta lagi. Tambah lagi surat sunahnya. Pada saat kita berhadapan dengan keluarga kita yang sedang sakit, ya kan? Usahakan untuk dalam hati saja ya. Usahakan dalam hati saja. Ya Allah, ya Rob, inilah ketentuan takdirmu. Aku berserah diri kepadamu. Seperti itu. Ingat, Allah sudah menjanjikan untuk orang-orang yang bersyukur itu akan aku tambah nikmatku. Subhanallah, sahabat sejati. Banyak sekali contoh-contoh ya. Kebetulan saya kan sudah praktek pengobatan hampir 20 tahun. Banyak sekali pasien-pasien kita yang menerapkan konsep bersyukur ini. Itu subhanallah. Sakit yang heboh-heboh itu. Tiba-tiba, itu rahasia Allah, gak ada yang tahu. Saya tidak bisa apa-apa, saya katakan sekali lagi. Saya tidak bisa apa-apa, yang bisanya Allah. Ya, tiba-tiba dengan mukjizat Allah sembuh. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ini artinya apa? Ini artinya Allah tidak pernah ingkar janji kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kejar itu dengan cara apa? Lewat pintu hamdalah. Saya katakan makanya hamdalah ini dahsyat. Dahsyatnya apa? Dahsyatnya hamdalah ini adalah pintunya menuju orang-orang yang bersyukur tadi. Bagaimana tidak bersyukur? Kita menghadapi cobaan, kita menghadapi apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan ini. Kita masuk dalam golongan orang-orang yang selalu mengucap hamdalah dalam hatinya. Subhanallah, itu janji Allah. Akan aku tambah nikmatku. Ini betul-betul sebuah renungan yang sangat bagus sekali. Kalau kita mengalami katakanlah cobaan, ya, kita sedang sakit, sakit yang berat-berat, sakit yang heboh-heboh, atau keluarga kita sedang ada sakit yang berat-berat, usahakan untuk masuk ke dalam pintu hamdalah. Jangan menjauh dari pintu hamdalah. Memang tidak mudah. Sekali lagi saya katakan tidak mudah. Ya, tidak mudah, tapi harus berusaha. Harus berusaha. Berusaha yang terbaik dalam kehidupan, bawa lagi khususnya untuk saudaraku yang beragama Islam, bawa lagi di dalam sholat. Makanya sholat tidak boleh buru-buru. Ya kan? Jangan buru-buru. Coba deh sahabat budiman, Al-Quran yang tebal seperti ini, umul kitab itu adalah Al-Fatihah, diringkas ya, dibikin kesimpulan. Ya kan, cuman ada 7 nih ayat, ya kan? Artinya apa? Yang setebal ini itu diringkas jadi 7. Jangan terus udah diringkas, kita kayak kereta api ekspres. Ya kan? Jangan kita sudah diringkas, cuman nggak perlu baca yang tebal-tebal, cuman segini, kita seperti kereta api ekspres. Sayang, menurut saya sayang ya. Kalau bisa ditingkatkan peranannya dalam bentuk apa? Lakukan perenungan. Lakukan perenungan terhadap Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada hamdalah. Hamdalah ini adalah pintu menuju rasa syukur. Agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat menghimpun energi hamdalah. Itu subhanallah luar biasa, sahabat budiman. Dalam proses pengobatan, saya banyak sekali menggunakan energi hamdalah ini. Saya timbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya, melatih diri saya untuk hamdalah. Saya timbulkan lagi, saya latih lagi. Dan pada saat kita lakukan permohonan kepada Sang Pencipta, Subhanallah, luar biasa. Ya, subhanallah, luar biasa. Walaupun tidak semua pasien diijabah. Ya, sering sekali, misalkan dari 10, ada yang tidak diijabah. Tetap saya kembali lagi kepada hamdalah. Ya Rob, ini adalah ketentuan takdirmu. Saya selalu usahakan untuk supaya baik dia diijabah maupun tidak ijabah, saya usahakan untuk saya selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya hendak mengejar janji Allah tadi. Janji bersyukurnya itu. Iya kan? Makanya saya ajak sahabat budiman mulai melatih diri kita. Untuk setiap kali mendengar hamdalah, renungkan. Ya, renungkan. Ini bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja kepada Allah. Selain daripada itu, peranan hamdalah ini subhanallah luar biasa.
luar biasa sekali. Bahkan dia menduduki ranking kedua di dalam surat Al-Fatihah setelah basmalah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Jadi setelah bismillah, hamdalah. Habis itu dikunci lagi ar-rahmanirrahim, dikunci lagi dengan ar-rahmanirrahim. Ditaruhnya di tengah nih hamdalah. Ini artinya apa? Peranannya luar biasa. Subhanallah. Sahabat budiman. Subhanallah, luar biasa sekali. Dalam kehidupan ini banyak sekali cobaan-cobaan hidup, sahabat budiman. Khususnya cobaan-cobaan itu yang berkenaan dengan karir kita, yang berkenaan dengan kesehatan kita, yang berkenaan dengan macam-macam. Nah, ini kita perlu melatih diri. Nah, satu hal lagi yang perlu saya ingatkan juga untuk diri saya dan kita semua. Dalam rangka kita melatih diri itu, ternyata latihannya itu bukan hanya sekedar kita mencoba untuk bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihannya itu adalah kita dalam hidup juga kita harus sering membuang kotoran-kotoran hati kita. Kalau kita ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong kepada siapapun, ya kita buang perasaan-perasaan itu. Kita latih, ya memang gampang ngomong buang, tapi tidak segampang pada saat kita praktek, bukan? Saya ambil contoh misalkan. Pada saat kita ingin melatih untuk membuang iri atau dengki atau buruk sangka, subhanallah, susah sekali. Yang tadinya kita dengki aja bawaannya sama si fulan, untuk buang perasaan dengki di dalam diri kita ini, subhanallah, luar biasa. Susah. Makanya hamdalah itu ditaruhnya setelah basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kuasai dulu basmalah ini agar supaya hamdalah ini bisa didapat. Nah, untuk bisa menguasai basmalah, kesulitan kita adalah kotoran hati. Orang-orang yang ingin menguasai ilmu basmalah itu berhadapan dengan dirinya sendiri sebenarnya. Berhadapan dengan kotoran hati yang ada dalam hatinya itu. Dengan dengki, dengan buruk sangka, dengan sombong, dengan riya, ya kan? Macam-macam, dengan bid'ah, macam-macam ini. Nah, kotoran-kotoran hati inilah yang membuat manusia itu akan sulit untuk menguasai basmalah. Sekali dia bisa menguasai basmalah, akan mudah dia menuju hamdalah. Kalau dia sudah sampai di hamdalah, subhanallah, sahabat budiman, jangan sampai kita tidak bisa masuk kepada pintu hamdalah itu. Rugi nanti kita. Rugi sekali. Nah, untuk bisa masuk ke dalam pintu hamdalah, lewati dulu pintu basmalah. Untuk bisa lewat pintu basmalah, bersihkan hati. Untuk bisa membersihkan hati, praktek di kehidupan. Untuk bisa ingat terus setiap saat, ingat pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Renungkan dalam kehidupan setelah sholat ini, basmalah apa yang hendak kita tanamkan dalam kehidupan ini. Kita mau menebarkan kasih sayang kepada semua ciptaan Tuhan. Baik dia dari suku apa, agama apa, dari ras manapun, tebarkan aja kasih sayang. Memangnya kalau dia sukunya beda, Tuhannya beda? Ya enggak lah, Tuhan itu satu kok. Yang menciptakan bangsa ini, yang menciptakan agama ini, yang menciptakan ini, alam jagat raya ini pemiliknya satu. Ya kan? Nah, kita tebarkan kasih sayang kepada semuanya. Baik dia dari agama apa, suku apa, ras apa, tebarkan aja kasih sayang. Nah, biasanya kita akan berhadapan dengan apa? Kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Akan muncul nanti di sini buruk sangka kepada kaum ini, buruk sangka kepada agama ini, buruk sangka kepada statusnya ini. Muncul tuh dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita lawan. Ya, timbul perasaan sombong kepada kaum ini, sombong kepada bangsa ini, sombong kepada agama ini. Kita lawan perasaan itu. Muncul perasaan dengki kepada agama ini, dengki kepada suku ini. Kita lawan. Nah, kalau ini terus kita lawan, kita latih pada saat kita sholat, kita baca basmalah, ya Rob, ampuni aku Rob. Muncul perasaan dengkiku kemarin kepada agama ini, muncul perasaan dengkiku kemarin kepada suku ini, ampuni aku ya Rob. Selesai itu, kita bergaul lagi. Muncul lagi, minta maaf lagi kepada Allah pada saat kita baca basmalah. Kalau ini terus kita latih pada saat basmalah tadi,
Nah, ini jembatan menuju hamdalah. Ini jembatan menuju hamdalah. Akhirnya apa? Kita gampang menerima seluruh ketentuan takdir Allah. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam hamdalah, subhanallah, sahabat budiman, itu adalah pintu menuju syukur. Kalau kita sudah masuk dalam pintu syukur, itu janji Allah, aku akan tambah nikmat. Aku akan tambah nikmat. Nah, bahayanya apa? Nah, ini dia. Bahayanya apa? Bahaya kalau kita nggak bersyukur, kalau kita tidak bersyukur, Allah mengatakan, siksaku ini amat pedih. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa masuk pintu hamdalah adalah orang yang tidak bersyukur. Nah, bagaimana kok bisa dia tidak bisa masuk dan masuk dalam golongan orang-orang yang tidak bersyukur? Karena hatinya kotor. Jadi kalau orang hatinya kotor nih sahabat budiman, sangat susah dia untuk memahami pintu hamdalah ini. Bagaimana dia bisa memahami pintu hamdalah? Artinya tiap hari disibukkan dengan dengki, dengan buruk sangka, dengan sombong, dengan iri. Bagaimana dia mau memahami basmalah? Bagaimana dia mau memahami hamdalah? Dia sudah sibuk sendiri dengan ini. Nah, celakanya orang-orang sibuk dengan kotoran hatinya itu, karena dia tidak bisa bersyukur, itu Allah mengatakan, siksaku amat pedih. Subhanallah, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan janji Allah, siksaku amat pedih. Kenapa? Karena siksa Allah ini bisa macam-macam datangnya. Jalurnya bisa lewat mana saja siksa Allah. Kita nggak tahu. Ya, bisa lewat tiba-tiba, bang. Lewat, aduh jangan dah, saya sampai tidak berani menyebutnya. Karena pedih sekali. Janji Allah itu Allah itu tidak pernah meleset terhadap janjinya. Ya, kalau kita bersyukur, wah kita dapat janji Allah yang baik. Ya, lewat pintu manapun kita nggak akan tahu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita akan menerima janji Allah juga lewat manapun yang kita nggak tahu, dan bisa jadi, waduh subhanallah, jangan sampai. Ya, karena itu saya mengajak diri saya dan juga sahabat budiman, ayo mari kita sama-sama mulai menerapkan basmalah dalam kehidupan kepada semua ciptaan Allah. Jangan dibeda-bedakan. Dia dari suku mana, dari agama mana, dari ras mana. Dia adalah ciptaan Allah. Ya, dia ada ciptaan Allah. Kalau kita memang sudah komit dalam hati kita ingin menjadi hambanya Allah, ingin menjadi pelayannya Allah, layani dong ciptaannya dia yang beraneka ragam ini. Tebarkan dong kasih sayang kepada ciptaan yang beraneka ragam ini. Nah, kalau kita sudah bisa punya niat seperti itu, biasanya kita berhadapan dengan hati kita lagi. Lawan dalam praktek, kita sholat, kita bawa, kita lawan, kita praktek. Lama-lama ini akan menjadi sebuah habit. Habit apa? Habit tidak mau merendahkan ciptaan Allah. Habit apa? Habit untuk tidak mau dengki kepada ciptaan Allah. Habit apa? Habit untuk tidak berburuk sangka kepada ciptaan Allah. Nah, kalau sudah menjadi habit-habit begitu, subhanallah, kembali lagi masuk ke dalam yang kedua, hamdalah tadi sangat mudah. Biasanya orang-orang yang hatinya bersih itu untuk menghadapi semua hamdalah, semua ketentuan takdir Allah, itu akan lebih mudah. Begitu sahabat budiman. Nah, energi-energi inilah yang biasanya saya gunakan di dalam proses pengobatan. Dan ini sudah saya gunakan hampir 20 tahun. Setiap kali saya praktek, saya gunakan energi-energi ini. Di mana saya melatihnya? Di kehidupan. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, ini rahasianya pakai apa sih? Ayat-ayatnya pakai apa sih? Saya katakan nggak pakai ayat-ayatan. Jadi pakai apa sih? Pakai jin? Nggak pakai jin-jinan. Terus pakai apa? Pakai perbuatan baik tadi. Melawan diri kita aja dalam hati. Ya, Allah itu tidak birokrasis. Allah itu sangat dekat. Ya, kalau kita ingin menghadap presiden, wah pakai birokrasi. Mesti protokoler, mesti ini. Wah, banyak sekali rentetannya. Sampai kita di depan presiden. Kalau mau lo nggak begitu. Sama Tuhan Sang Pencipta nggak begitu. Bersihkan aja hatimu, berkelakuan baik aja. Tebarkan kasih sayang saya, begitu. Setelah itu bermohon. Insya Allah diberi. Kalau tidak diberi, pasti ada hikmahnya. Nah, kalau ini terus dilakukan dalam kehidupan ini, enak kita hidup, sahabat budiman. Begitu.
Ya. Banyak yang bertanya, ini kenapa? Kok bisa? Kok bisa seperti ini? Ya saya katakan, saya juga tidak bisa apa-apa, yang bisanya Allah. Mari kita sama-sama. Terus ilmunya dari mana? Ya itu tadi. Ya. Saya selalu dalam hidup ini saya selalu tidak mau apa yang saya ketahui saya bawa mati. Saya nggak mau. Rahasia seperti ini saya nggak mau saya bawa mati. Ya. Saya ingin semua masyarakat tahu. Saya ingin semua masyarakat bisa berlatih sendiri, ngobatin keluarganya sendiri. Nggak susah kok ngobatin diri kita tuh, nggak sulit. Asalkan kita mau tadi. Latih basmalah dalam kehidupan, tebarkan kasih sayang kepada siapapun, dan berusaha untuk menerima seluruh ketentuan takdir Allah, agar kita masuk dalam golongan orang-orang bersyukur, sehingga tanpa kita sadari hati kita akan memancarkan energi. Nah energi ini subhanallah, bisa digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk karir, bisa digunakan untuk rumah tangga supaya harmonis, bisa digunakan untuk apa saja. Kenapa? Karena ini energinya orang bersyukur. Itu janji Allah. Akan aku tambah nikmatku. Nikmat Allah itu beraneka ragam, sahabat budiman. Bukan hanya pengobatan saja. Akan aku tambah nikmatku. Subhanallah, bayangkan saja. Allah itu maha kaya. Akan aku tambah nikmatku. Nah ini makanya saya katakan, tidak susah. Ilmu ini tidak susah. Yang susah itu apa? Kita untuk melawan diri kita itu susah. Makanya Rasulullah akan mengatakan, akan ada perang yang lebih besar dari perang Badar. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Ada di mana hawa nafsu kalau nggak di kolbu ini, di hati. Nah kalau kita perang melawan hawa nafsu, iri, dengki, buruk sangka, sombong, terus kita lawan terhadap semua ciptaan-ciptaan Allah di alam jagat raya ini, maka akan muncul energi basmalah. Energi basmalah itu kendaraan menuju pintu hamdalah. Nah pintu hamdalah itu di situ kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur berhak untuk mendapatkan janji Allah. Akan aku tambah nikmat. Nah, nikmat Allah ini beraneka ragam. Beraneka ragam. Bukan hanya bisa dipakai untuk pengobatan saja. Bisa juga untuk karir, untuk masa depan. Macam-macam. Karena Allah itu maha kaya. Ini energi yang sangat fleksibel. Bagaimana cara menambah energi ini? Bagikan ilmunya. Jangan di-keep sendiri. Bagikan ilmunya. Bagikan ilmunya. Kenapa? Karena itu janji Allah. Manusia terbaik. Ya kan? Manusia terbaik itu adalah manusia dalam hidupnya banyak bermanfaat bagi semua ciptaan Allah ini, bagi semua. Ya kan sampai Nabi Muhammad itu kan gelarnya rahmatan lil alam. Jadi hidupnya bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Nah ini contoh daripada Nabi yang harus kita ikuti. Nah bagaimana caranya kita bisa masuk dalam golongan orang bermanfaat? Kalau hati kita disibukkan terus dengan dengki. Kalau hati kita disibukkan terus dengan buruk sangka. Terhadap semua ciptaan Allah kita buruk sangka aja bawaannya. Nggak mungkin kita bisa bermanfaat. Akibatnya apa? Yang lebih parah lagi. Amit-amit. Kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang susah untuk bersyukur. Kalau kita nggak bisa bersyukur, nah ini janji Allah ada lagi. Siksaku amat pedih. Baiklah sahabat budiman. Nampaknya waktu juga yang harus membatasi kita. Kira-kira 5 menit lagi kita akan coba melakukan transfer energi secara bersama-sama, bersama juga dengan para sahabat budiman. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Sang Pencipta, ya, yang pencipta kita semua. Baik sahabat budiman agamanya apapun, Tuhannya penciptanya cuma satu. Ya kan? Tuhannya cuma satu. Ya, pemilik alam jagat raya ini. Dan Allah menegaskan di dalam ayat kursi. Kerajaanku ini meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Seluruh isinya. Nah isinya ini apa saja? Mau ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Macam-macam ini semua beserta seluruh isinya. Itu kerajaan Allah. Pemiliknya cuma satu. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Ya, yang kita umat Islam menyebutnya dengan nama Allah. Ya, mungkin yang lain menyebutnya dengan nama lain. Tapi satu.
ya kan? Nah, kita akan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi untuk supaya ini kebetulan saya sudah siapkan ini ada air ya. Ini nggak pakai merek, silakan mau pakai apa saja, pakai air apa? Air yang digodok, pakai gelas silakan. Kalau saya kebetulan ini ada botol kosong ya sudah saya pakai aja. Ya, kita bermohon kepada Sang Pencipta supaya air ini ya kan dijadikan air yang bisa digunakan untuk menampung energi hamdalah, energi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti air ini terserah. Kalau saya biasanya gunakan ini untuk pengobatan. Tapi mungkin kalau ada sahabat budiman, ada kepentingan lain, silakan. Tapi ingat, ya, jangan kita menduakan Tuhan dengan air. Nggak boleh. Ini hanya air ya. Air tetap air. Kita hanya bisa bermohon kepada pemilik air, yaitu Allah tadi. Ini adalah isinya alam semesta. Kita berdoa kepada pemilik alam semesta. Jadi jangan samakan pemilik alam semesta dengan air. Itu yang disebut syirik. Menduakan Tuhan itu nggak boleh. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk minta air yang ada di rumah masing-masing sahabat budiman dimasukkan energi hamdalah. Ya kan, siapa tahu ya kan, kita kan berusaha rame-rame nih, kita berdoa rame-rame supaya air ini bisa memberikan energi hamdalah yang bisa memberikan berkah bagi kita semua. Ya, ingat sekali lagi, jangan menduakan Tuhan dengan air. Ini air tetap air, nggak ada gunanya, nggak ada Tuhan di sini. Kita hanya minta energi aja kepada Sang Pencipta. Baik, 2 menit lagi kita akan mulai ya. Mungkin bagi sahabat budiman yang mau menyiapkan air atau nelpon saudaranya yang mungkin sedang sakit atau apa untuk menyiapkan air. Untuk menyiapkan air. Tidak perlu merek-merek tertentu ya. Semua silakan. Ini air biasa juga yang sudah dimasak supaya sehat. Jangan air dari keran, jangan. Air yang sudah dimasak, air bersih silakan. Pakai gelas juga nggak apa-apa. Ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita berdoanya bersama-sama, bukan sendiri. Saya yakin dan saya percaya ya ada beberapa di antara sahabat budiman ini yang memiliki kolbu yang sangat baik. Ya, saya bisa merasakan kehadirannya. Memiliki kolbu yang sangat baik. Mari kita sama-sama berdoa. Dan juga saya bisa merasakan ini ada para wali-wali Allah juga sedang ikut di dalam acara ini. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kita sama-sama berdoa, kita minta kepada Sang Pencipta. Demi kebaikan buat umat manusia. Kita tunggu ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Satu menit lagi, kita akan mulai doa bersama untuk minta agar supaya air yang kita pegang, ya kan, atas seizin Allah diberikan rahmat oleh Allah supaya airnya menjadi air berkah yang bisa memancarkan energi-energi yang baik, yang bagus buat kesehatan atau buat kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sekali lagi kita minta kepada Allah jangan menduakan Tuhan dengan air. Air tetap air ya. Kita akan minta kepada pemilik alam semesta, pemilik jagat raya, Sang Esa. Baik sahabat budiman, kita mulai ya. Ini airnya dipegang saja seperti ini biasa, ya kan? Pegang seperti ini biasa, kita pejamkan mata, kita fokus kepada Sang Pencipta. Ya, kita fokus kepada pemilik alam jagat raya ini. Pemilik alam semesta ini. Coba mari kita sama-sama pejamkan mata. Rendahkan hati kita di hadapan Sang Pencipta. Ya, yang berhak sombong hanya Sang Pencipta. Kita rendahkan hati kita. Jamkan mata.
fokus kepada Sang Pencipta. Kemudian dalam hati timbulkan niat, timbulkan niat. Ingin agar air ini sesuai dengan keinginan kita. Yang sedang sakit, minta supaya air ini mengandung air energi pengobatan. Bagi yang mungkin sedang ingin melakukan hal lain, minta air ini sesuai dengan keinginan. Yang penting untuk tujuan kebaikan. Minta kepada Sang Pencipta. Rendahkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah pemilik alam jagat raya ini. Di atasmu lah terletak seluruh ketentuan takdir alam jagat raya ini, Rabb. Rabb, sekiranya ada ketentuan takdir yang tidak baik bagi kami semua, rubahlah ketentuan takdir itu menjadi ketentuan takdir yang baik dan terbaik bagi kami semua. Di tangan kami sengaja memegang air ciptaan-Mu ini, Rabb. Rabb, kami mohon, pancarkanlah energi rahmat, energi keberkahan, energi yang bermanfaat bagi kami semua, dan salurkanlah melalui tangan kami ini untuk menuju air yang sedang kami pegang ini. Kami sangat bermohon agar permohonan kami secara bersama-sama ini dikabulkan. Tolonglah kami, Rabb. Alhamdulillah. Subhanallah, sahabat budiman. Ini sekali lagi, ini hanya air. Jangan menduakan air ini dengan Allah, ya. Kita hanya boleh menyembah dan bermohon kepada Tuhan Sang Maha Esa, pemilik alam jagat raya ini. Mudah-mudahan air ini bermanfaat bagi kami dan bagi juga sahabat-sahabat budiman di rumah. Dan mudah-mudahan acara ini juga bisa membawa manfaat, membawa inspirasi bagi kita semua dalam rangka kita mensikapi Al-Fatihah, khususnya basmalah dan hamdalah. Mudah-mudahan acara ini mengingatkan kita mulai hari ini dan selanjutnya untuk terus kita menjaga hati kita dari kotoran-kotoran hati. Karena kotoran-kotoran hati itulah yang membentengi kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang bersyukur, atau manusia-manusia yang bisa menuju pintu hamdalah. Jangan biarkan kotoran-kotoran hati itu menguasai hati kita. Karena kotoran-kotoran hati itu akan menjebak kita kepada manusia, menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang tidak bersyukur. Dan manusia-manusia yang tidak bersyukur itu akan mendapatkan janji Allah yang sangat tidak mengenakan, yaitu siksaku amat pedih. Mudah-mudahan kita jangan sampai golongan orang-orang seperti itu. Kembali lagi, jaga hati kita. Jaga hati kita, jaga hati kita. Dan selalu tebarkan salam kepada semua ciptaan Allah. Baik dia dari suku apa, agama apa, ras apa. Tebarkan saja salam. Tebarkan aja cinta kasih. Ingat, sebagai hamba itu adalah pelayan. Yang namanya pelayan itu manut. Apapun kata majikan. Majikan kita ini Allah. Ya, suku, agama, ras, semua itu adalah pemiliknya majikan kita Allah yang Esa itu. Karena itu tebarkan salam. Tebarkan salam, tebarkan salam. Lawan perasaan buruk sangka, lawan perasaan dengki. Kenapa? Karena perasaan-perasaan itulah yang akan menjebak kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur, sekali lagi Allah menjanjikan siksaku amat pedih. Baiklah sahabat-sahabat budiman, sekali lagi mudah-mudahan air ini akan membawa berkah bagi kita. Selanjutnya nanti di acara live yang berikutnya kita akan membahas topik berikutnya, kita akan membahas topik duduk di antara dua sujud. Ya, bagaimana hubungan duduk di antara dua sujud dengan energi yang akan bisa kita salurkan ke air. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan umumkan live-nya lagi, kita umumkan. Dan kita akan membahas tema duduk di antara dua sujud.
dalam rangka hubungannya dengan air energi. Demikian sahabat budiman, mohon maaf apabila ada salah kata. Yang bagus itu datangnya dari Allah, yang jelek itu dari pribadi saya. Untuk itu saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih.